الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوارث المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام أدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimah yang dikasihi dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyambung pengajian kita yang telah berlalu. Di pertemuan yang kita tutup pada minggu lepas tentang zuhud, kerelaan seorang hamba bertuhankan Allah, kerelaan seorang hamba beragama Islam, kerelaan seorang hamba punya utusan, punya nabi, punya rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menggiring seseorang untuk redha, lapang dada, puas dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita mampu demikian dan diberikan kemampuan oleh Allah taala demikian. Hanya orang yang mampu demikian akan mampu mengeluarkan selain Allah dari hatinya, walaupun tangannya penuh memegang kurniaan-kurniaan dan pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang sedang kita rasakan pada saat ini, jika pemberian Allah kita hitung, pasti kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Itu sudah ada dalam Al-Quran. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat pemberian Allah, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ini pada semua hamba, baik itu dalam keadaan kaya ataupun miskin, tidak akan mampu untuk menghitung pemberian Allah yang sudah diberikan dan nikmat Allah yang sudah dianugerahkan. Banyaknya kurniaan yang telah Allah berikan, hatinya penuh dengan Allah dan tangannya pegang kurniaan dan pemberian Allah. Artinya tangannya pegang adalah bertanggung jawab dengan amanah yang diberikan. Artinya tangan pegang kurniaan Allah adalah digunakan untuk khidmat di jalan Allah. Artinya tangan pegang pemberian Allah digunakan sebagai sarana ataupun prasarana dalam menghambakan dirinya kepada Allah. Dan pada pagi hari ini di muka surat 800 pada penggal yang kedua, saya bacakan terlebih dulu. Seorang hamba meninggalkan bagian pakaian, perkakas rumah, keluarga, anak-anak, istri, dan teman-temannya. Dia bimbang. Dia mengharap dan takut. Untuk apa seorang manusia yang bodoh secara keseluruhan melakukan sesuatu? Dia akan meninggalkan tentang apa yang wajib dan menjadi haknya dengan kebodohannya.
Apabila dia meninggalkan semuanya, maka dia akan mendatangi pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berdiri bersamanya dengan pelayan-pelayannya serta hewan-hewannya. Dia mengharap, dan dalam masa yang sama dia juga takut. Dia tidak tahu apa yang dikehendakinya pada dirinya, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepadanya dan kabar tentang dirinya ada padanya. Dia berkata kepada para pelayan, dahulukanlah dia atas semuanya. Kemudian dia selalu memindahkannya dari satu tugas ke satu tugas lainnya, hingga dia menjadikannya sebagai pengawal pada hadiratnya. Orang yang utama di sisinya, dia tahu segala rahasia-rahasianya. Dia diberi pakaian, diberi jalur atau jalan. Dia tahu segala rahasia-rahasianya. Dia diberi pakaian, jalan, ikat pinggang, dan mahkota. Dia mengirimkan surat kepada keluarganya. Wa'tuni bi ahlikum ajmain. Dan bawalah kepadaku keluargamu semuanya. Dirujuk surah Yusuf ayat 93. Saya berhentikan terlebih dulu dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mestinya untuk kita sandarkan bacaan yang kita baca dari nasihat dan wasiat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, penyusun ayat ini, penyusun kitab ini, ketika beliau menyampaikan di hadapan para muridnya, dan kini kita turut serta mempelajari, memahami, dan semoga dapat untuk mengamalkannya. Muslimin dan muslimah, ada perkataan semula jadi. Semula jadi. Semula jadi itu bukan tidak ada yang menjadikan. Semula jadi itu karena kita percaya ada yang menjadikan. Mestinya begitu, ya. Semula jadi itu karena Allah lah yang menjadikan. Kemudian semula jadi manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika roh dan jasad itu bertemu. Roh menyaksikan bagaimana Allah menjadikan jasadnya. Kemudian roh bersama dengan jasad menyaksikan bagaimana kuasa Allah pada alam semesta, yaitu dari hari lahir hingga sampai hari ini. Roh bersama dengan jasad menyaksikan kuasa Allah di alam semesta. Saat menyaksikan, manusia diuji dengan nafsu, punya keinginan. Saya buatkan contoh pendekatan. Anak tidak pernah diajak ke pasar, kemudian diajak ke pasar ataupun pasar raya, lihat barang A, B, C, D, dia teringin. Jangankan anak, saya contohkan lagi orang tua dalam keadaan lapar ketika berpuasa pergi ke bazar Ramadan di waktu petang pada pukul 5 atau pada pukul 6, mulai dari lorong pertama sampai lorong terakhir ada rasa ingin. Kemudian dia berpikir, kalau saya beli ini, mampukah tangan saya untuk membawa? Kemudian dia berpikir lagi, kalau saya beli ini, cukupkah duit yang saya bawa? Kemudian berpikir lagi, kalau saya beli ini dan ini, apakah saya mampu untuk menghabiskannya? Pertimbangan-pertimbangan itu akhirnya menjadi orang yang bijak. Pertimbangan-pertimbangan itu akhirnya ia hanya mengambil ataupun membeli sesuatu yang diperlukan dan tidak berlebihan. Tapi untuk tidak berlebihan dan hanya yang diperlukan, ini proses. Proses, tidak seketika. Awal-awalnya kebanyakannya adalah mengambil berlebihan, beli juga berlebihan. Sampai di rumah, barang yang dibeli ada yang dimakan, ada yang tidak, ada yang habis, ada yang tidak. Ini berlebihan. Nanti hari yang kedua sudah mulai dikurangkan, tapi masih ada lebih lagi. Pada hari berikutnya
sudah dapat balance antara keperluan dengan sesuatu yang dibeli ataupun yang diambilnya. Kemudian hari berikutnya lagi bukan hanya balance, tetapi dapat menikmati ya, antara yang dibeli dengan yang dimakan. Nah, dalam hubungan kita bersama Allah dan alam ciptaan, sekali lagi, bersama Allah dan alam ciptaan, awalnya ingin lebih. Dan Allah memang memberi lebih. Saat Allah Ta'ala memberi lebih, lebihannya itu Allah Ta'ala uji. Allah Ta'ala uji, kadang Allah Ta'ala tambah, kadang Allah kurang. Saya ulang, kadang Allah tambahkan, kadang Allah kurangkan. Jadi yang diuji ini, muslimin dan muslimah, untuk catatan kita semua, adalah yang Allah beri lebih. Ya, yang Allah Ta'ala beri lebih. Lebih yang Allah berikan ini kita akan menghadapi ujian. Contoh, punya 100 ringgit untuk urusan sarapan pagi, ya, dari 100 itu mungkin 10 ringgit. 90-nya lebih. 90-nya ini akan berhadapan dengan ujian. Mungkin dikurangkan oleh Allah Ta'ala atas sebab-sebab tertentu, atau mungkin juga akan ditambah, sudah punya 90, kerja lagi, usaha lagi, ada tambahannya lagi. Jadi lebihan ini akan ditambah sebagai ujian, akan dikurang juga sebagai ujian. Dan ini sudah sekian lama kita lalui, sudah sekian lama kita hadapi. Nah, ketika berulang-ulang kadang lebih, kadang Allah tambah, kadang Allah kurangkan. Sekarang yang Allah tambah itu kadang menggembirakan, kadang mendukacitakan. Yang Allah kurangkan itu pula juga begitu, kadang menggembirakan, kadang menyusahkan. Nah, muslimin muslimah, jadi tambahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan ujian, pengurangannya juga merupakan ujian. Manusianya ini dibimbing oleh Allah Ta'ala bagaimana saat ditambah, bagaimana pula saat dikurangkan. Ketika ditambah kemana hatinya, ketika dikurangkan pula kemana hatinya. Bayangan muslimin muslimah jangan hanya harta, tapi termasuk juga keluarga. Ditambah menantu bagaimana rasanya, mungkin pernah juga senang, mungkin pernah juga kurang senang. Ditambah cucu, bagaimana rasanya, mungkin pernah juga menjadikan sebab tertawa, senyum, dan gembira, mungkin juga pernah menjadikan sebab sedih, susah, menangis. Nah, ini ada penambahan, mungkin juga akan jadi sesuatu yang menyenangkan ataupun yang menyusahkan. Nah, bukan hanya itu saja, termasuk juga pakaian. Ya, ini merujuk ke kata-kata tadi atas tadi, termasuk juga perkakas rumah, meja, kursi, ya, perabot dapur, dan lain-lain lagi. Mungkin juga teman-teman, ya, bertambah temannya. Sekarang ini muslimin dan muslimah mungkin ya suasananya adalah bukan bertambah teman tapi berkurang, ya, karena harus banyak duduk di rumah. Pilih yang mana, temannya banyak ataupun berkurang, ya berbeda-beda. Suatu ketika ya, karena banyak teman, banyak yang datang ke rumah, datang bukan bawa jajan, datang banyak pinjam uang, susah. Teman datang bukan bagi hadiah, ya. Teman datang utang. Tapi juga ada yang banyak teman, tapi ketika dia datang, dia tolong kita, rewang dengan kenduri kendara kita dan lain-lain. Maka ini semua dirasakan, kemudian dikembalikan untuk dijadikan sebagai pelajaran. Oh, semua itu adalah menguji kepada saya. Ya. Maka di saat ada penambahan, di saat ada pengurangan,
itu hatinya lari kepada Allah dengan kebimbangan. Ya. Kebimbangan dalam arti bimbang, tambahan ini tadi aku tambah dekat dengan Allah ke tidak. Pengurangan ini aku tambah dekat dengan Allah ataupun tidak. Maka dikatakan dia bimbang. Juga dia ada mengharap tambahan ini semoga dapat menjadikan aku tambah syukur kepada Allah. Pengurangan juga ada rasa harap. Pengurangan ini semoga aku tambah sabar, bukan putus asa dengan rahmat Allah. Nah, muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, dalam perkataan tadi ada kata bodoh. Ya. Untuk apa seorang manusia yang bodoh secara keseluruhan melakukan sesuatu? Bagi garis bawah, ya. Muslimin muslimah bagi garis bawah, untuk apa seorang manusia yang bodoh secara keseluruhan melakukan sesuatu? Muslimin dan muslimah, ya. Ada dua penjelasan yang ingin saya kongsikan. Yang pertama yang dinamakan bodoh. Ya. Yang dinamakan bodoh itu orang yang tidak kenal Tuhannya. Walaupun orang itu pandai dalam baca tulis dan hitung, ya, tapi dia tak kenal Allah, namanya bodoh. Orang pandai, orang yang kenal Tuhannya, walaupun dia tak pandai baca, tulis, dan berhitung. Ini yang pertama. Yang nomor dua, sebenarnya orang pandai dan orang bodoh itu tidak ada. Ya. Yang ada adalah orang yang menggunakan akalnya dengan orang yang tidak menggunakan akalnya. Ya. Orang yang mengoptimalkan akalnya itu orang yang pandai. Tapi orang yang menganggurkan, nganggur itu berarti yang membiarkan, yang tidak mengoptimalkan, yang tidak memaksimalkan, yang tidak menggunakan akalnya, itu orang bodoh. Ya. Maka sebagai seorang guru, ya, untuk menyemangatkan pelajarnya, jangan katakan ya, pandai dan bodoh, tapi katakan guna akal dan tidak menggunakan akal. Jadi dengan penjelasan yang kedua, orang yang menggunakan akalnya dan orang yang tidak menggunakan akalnya. Nah, orang yang menggunakan akalnya, kemana dia gunakan? Kalau dia bawa dan dia gunakan akalnya itu untuk berpikir kepada jalan menuju Tuhannya, maka dia akan selalu merasa bahwa aku tidak tahu, yang tahu adalah Tuhanku. Saya ulang, dia akan merasa aku tidak tahu, yang tahu adalah Tuhanku. Seperti tasbihnya malaikat, la ilma lana illa ma'allamtana. Aku tidak tahu, yang tahu Tuhanku. Jika aku tahu, karena aku dibagi tahu oleh Tuhanku. Aku tidak tahu, mengakui kebodohannya. Tuhanku yang tahu, mengakui Allah Maha tahu atas segala-galanya. Muslimin dan muslimah, saya ulang lagi, untuk apa seorang manusia yang bodoh selalu secara keseluruhan melakukan sesuatu? Jawaban dari pertanyaan itu adalah simple. Orang itu tidak mengedepankan dirinya, tapi mengedepankan Tuhannya karena khidmat kepada Tuhannya. Saya buatkan contoh. Muslimin dan muslimah berjalan dengan tuan guru, ya, atau orang yang dihormati. Berjalan dengan tuan guru atau berjalan dengan orang yang dihormati, pasti tuan-tuan dan puan-puan tidak akan mengatur tuan guru kemana dia berjalan, tetapi akan mengikuti kemana tuan guru itu berjalan. Bahkan tidak akan mendahului kemana tuan guru itu berjalan, tapi selalu membelakanginya.
Contoh lagi, makmum dengan imam. Seorang imam berada di depan, makmum di belakang, makmum harus dan wajib mengikuti pergerakan imam. Apakah makmum itu bodoh kok hanya ikut dengan imam? Imam rukuk, ikut rukuk. Imam sujud, ikut sujud. Padahal yang imam itu mungkin umurnya lebih muda. Dari segi kekayaannya mungkin makmum lebih kaya. Ya. Tapi karena posisinya adalah makmum, maka dia harus ikut. Itu tadi sekadar contoh saja. Kita dengan Allah, ya harus ikut. Maka kacamata lahiriah memandang ya seperti orang bodoh. Disuruh apa aja, ya ikut. Maka apa saja yang dilakukan oleh orang bodoh, jawabannya khidmat kepada Allah. Muslimin dan muslimah, ada 2 orang. Ya. Yang satu darjah, ada 2 anak. Satu darjah 6. Yang satu darjah 1. Kemudian dihadapkan buku untuk membaca. Yang darjah 6 bisa baca. Yang darjah 1 belum lancar membaca. Puan-puan akan berkata, oh pandailah dia, pandai baca. Tapi puan-puan tidak memperhitungkan dia umurnya sudah 12 tahun. Yang satu umurnya baru 6 tahun. Kita mengatakan dia pandai karena lawannya adalah darjah 1. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah Tuhan yang Maha Tahu secara menyeluruh, apabila seorang hamba berhadapan dengan Allah, saya tanya, siapa pandai? Ya. Allah pandai. Lawannya pandai siapa? Lawannya pandai apa? Bodoh. Siapa bodoh? Hamba. Siapa pandai? Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, tidak akan kita sulit untuk memahami pertanyaan ini. Siapa pandai? Allah. Siapa bodoh? Hamba. Untuk lebih jelas lagi, ya, siapa pandai? Allah. Siapa bodoh? Aku. Nah, diriku. Berarti diri yang bodoh berhadapan dengan Allah yang pandai, ikut saja. Ikut kehendak Allah. Kadang-kadang manusia itu masih bimbang. Kalau aku ikut saja, ya, nanti kalau masuk longkang macam mana? Sertai dengan mengenal Allah. Ikut Allah dan sertai mengenal Allah. Allah itu Maha Kasih, Maha Penyayang. Ikut Allah, pasti Allah tidak akan menyesatkan. Ikut Allah, pasti Allah akan menunjukkan. Ikut Allah, pasti Allah akan mencukupkan. Ikut Allah, pasti Allah akan mengasihi dan juga menyayangi. Jadi ikut Allah dan kenali Allah. Selanjutnya, ada perkataan berikutnya. Dia akan meninggalkan tentang apa yang wajib dan menjadi haknya dengan kebodohan. Muslimin dan muslimah meninggalkan yang wajib ini sebenarnya tahap mahabbah. Tahap mahabbah itu tahap cinta. Melakukan sesuatu karena cinta itu sudah di atas peraturan halal, haram, makruh, mubah, dan sunnah. Ya. Tanpa disuruh pun karena cinta maka dia lakukan. Tanpa dijadwalkan, dia tetap melakukan karena cinta. Jadi perkataan meninggalkan yang wajib itu sebab dia sudah cinta dengan Allah. Coba sekarang ukur diri kita masing-masing. Sholat subuh itu hukumnya wajib. Andaikan tidak wajib, sholat tak subuh. Jawab masing-masing. Sekarang saya naikkan, tahajud itu sunnah. Sholat tak tahajud malam tadi? Orang yang cinta walaupun sunnah dikerjakan bukan karena wajib.
Maka dibahasakan oleh beliau meninggalkan tentang apa yang wajib itu karena cinta, karena mahabbah. Ya. Setelah itu ada perkataan berikutnya, apabila dia telah meninggalkan semua, artinya selain Allah, dia akan berada pada pintu Allah. Kemudian bersama dengan pelayan-pelayan Allah. Jangan membayangkan pelayan-pelayan itu seperti manusia melayani manusia. Pelayan-pelayan itu adalah khidmat. Jangan seperti orang Nasrani yang mengatakan bahwa malaikat itu membantu Allah. Malaikat itu anak perempuan Allah. Tidak. Malaikat itu melakukan dan melaksanakan perintah Allah. Sebab Allah itu tidak perlu dibantu. Ya. Malaikat itu melaksanakan perintah Allah. Jadi manusia ini khidmat kepada Allah. Sampai di pintu Allah ketemu dengan ramai ataupun beberapa yang sama-sama khidmat kepada Allah. Nah, ketika ketemu dengan hamba-hamba yang khidmat kepada Allah, ternyata khidmat kepada Allah itu bukan hanya manusia saja loh. Ya. Yang khidmat kepada Allah itu juga ada hewan-hewan ciptaan Allah juga khidmat kepada Allah. Ya. Bukan hanya manusia, makhluk-makhluk yang lain itu khidmat kepada Allah. Saya ambil pendekatan lagi. Ya. Andaikan dalam komunitas rumah kita ini lengkap. Andai saja lengkap keperluannya. Contoh, ingin makan ayam, puan-puan pun beli ayam. Jika ada loh ya. Ingin makan sayur, puan-puan pun belakang rumah tanam sayur. Umpama. Ya. Ingin makan ubi, belakang rumah pun puan-puan tanam ubi. Kemudian perencah untuk menyedapkan makanan. Ada bawang putih, ada bawang merah. Puan-puan pun tanam sendiri. Kemudian perlukan garam, puan-puan pun memproses untuk membuat garam sendiri. Ambil air laut, dipanaskan, kemudian kena panas matahari, ya, jadi garam. Gula juga seperti itu, puan-puan memproses sendiri, tanam pokok tebu. Kemudian dari pokok tebu itu diambil airnya, kemudian diproses sendiri, jadi gula. Kelengkapannya ada di dalam rumahnya, dalam lingkungannya sendiri. Apa yang akan puan-puan rasakan ketika bukan ayam untuk disembelih? Ketika cabut ubi untuk diambil isinya? Ketika ambil bawang putih, bawang merah untuk dikupas? Apakah hanya melihat bawangnya, ayamnya, ubinya? Tentu orang yang beriman dan tentu jamaah Fathu Rabbani akan memandang bahwa bawang diciptakan oleh Allah Ta'ala khidmat kepada Allah untuk melayaniku. Supaya lidahku terasa sedap ketika aku makan. Ayam diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk khidmat kepada Allah melayaniku. Berarti semua yang ada dalam rumah tangga, yang ada di dalam lingkungannya adalah khidmat kepada Allah. Kemudian malam-malam puan-puan bangun untuk tahajud. Puan-puan tidak hanya ingat bahwa aku adalah sendiri, tapi aku adalah dengan ayamku, karena sebelum tidur aku makan ayam dan ayam itu masih ada di perutku. Ya. Bersama dengan nasi, bersama dengan buah-buahan, bersama dengan hewan. Yang hewan itu tadi khidmat kepada Allah, buah-buahan juga khidmat kepada Allah. Kita pakai, kita guna, kita makan, kita pula khidmat lagi kepada Allah. Berarti di pintu Allah ketemu dengan mereka-mereka itu. Muslimin dan muslimah yang dikasihi sekalian, termasuk juga pakaian yang dipakai. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, tadi agak lambat saya buka online, kemudian aja Mas Nah ada miss call dengan saya. Saya sedang uruskan untuk lainnya. Jadi apabila sekarang ini, maaf, saya itu menyusu di sini, ya.
laptop saya susukan di sini, mana line yang lebih clear ya. Kalau dari sini lebih clear, maka saya sambungkan di sini. Kalau dari rumah lebih clear, makanya daripada rumah. Kemudian di sini ada, mungkin tak nampak kawan-kawan, ada antena ya, ada antena di atasnya ini. Kalau kuat maknanya dia 1, 2, 3, 4 ya. Kalau tidak kuat maknanya hanya 1. Dari sini ke sini ini saya tak nampak loh. Tak nampak ada kabelnya, muslimin muslimah ya. Tak nampak ada penyambungnya, tapi ini kalau saya off-kan di sini akan off. Maksud saya adalah inilah jalur, tidak nampak tapi sambung. Jalur dengan Allah yang disebutkan di sini, dia diberi pakaian, diberi jalur, ya berarti diberi talian oleh Allah Ta'ala, diberi jalan, walaupun itu tidak nampak. Jalan kemana? Kepada Allah. Kemudian diberi ikat pinggang, diberi kekuatan, kemudian diberi mahkota, diberi kehormatan. Ia merasa cukup diberi kehormatan oleh Allah, dia tidak tamak kehormatan dari manusia. Ia merasa cukup diberi kehormatan oleh Allah Ta'ala, dia tidak mencari kehormatan dengan berbagai cara. Ia puas. Saat ini puan-puan berada di rumah, muslimin muslimah banyak berada di rumah, tapi insya Allah hatinya puas ya. Karena Allah beri peluang, banyak ingat Allah, banyak khidmat karena Allah, banyak dan mudah untuk membawa urusan kita ingat kepada Allah. Di saat bercerai-berai, maksud bercerai-berai dalam perkataan saya ini, di saat banyak berpisah, banyak lupa kita dengan Allah. Sudahlah kita sendiri banyak lupa dengan Allah, minta maaf. Anak-anak kita juga banyak lupa dengan Allah. Keluarga kita banyak lupa dengan Allah. Menantu cucu banyak lupa dengan Allah ya. Kemudian saat kita diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang akan kita katakan kepada anak kita? Contoh ya, minta maaf, saya juga banyak memberi contoh pada pagi ini. Datang waktu sholat, anak kita sedang tengok TV ataupun sedang bermain. Kita sudah ingat itu waktu sholat maghrib sudah datang. Apa yang kita akan katakan kepada anak kita? Ringkasnya puan-puan akan mengatakan, jom kita sholat, matikan TV, berhenti bermain. Nah itu kalau kita lihat ayat Al-Qur'annya seperti yang dituliskan surah Yusuf ayat 93, waktuni bi ahlikum ajmain, bawalah kepadaku keluargamu semuanya. Saya terangkan yang ini dulu, nanti saya sambung lagi yang tentang kita dan anak-anak kita. Ini adalah kisahnya Nabi Yusuf. Saat Nabi Yusuf sudah berada dalam kebesaran, karena sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan saat itu, ya, mahkota sudah ada di kepala beliau, jalan sudah dibukakan oleh Allah untuknya, pakaian sudah disarungkan oleh Allah Ta'ala kepadanya, kekuatan sudah diberikan oleh Allah Ta'ala mengiringinya, keluarganya datang, adik-beradiknya datang, karena perlu. Ketika datang ya, malah disuruh semuanya suruh datang, waktuni bi ahlikum ajmain. Kemudian saya teruskan imajinasi saya tadi, kita dengan anak kita, kita sudah mulai datang ke Allah. Allah akan pesan dengan kita, ajak sekali anak-anak kamu, ajak sekali istri kamu, ajak sekali cucu kamu, ajak sekali keluarga kamu. Dalam praktek secara lahiriahnya, tutup TV-nya, ayo sholat. Berhenti bermain, jom kita pergi sholat. Dan ini pasti ada di hati muslimin muslimah ketika kebaikan mulai diberikan oleh Allah Ta'ala, kita ingin untuk mengajak anak-anak kita untuk menjadi yang lebih baik. Kita ingin mengajak anak-anak kita untuk dekat dengan Allah, untuk khidmat kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah. Di bawahnya,
Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi, aku tidak mengubah dirimu. Saya teruskan dulu. Dia mendapat kedekatan dan kewalian selama-lamanya, sebab tidak ada sisa zuhud setelah datangnya kewalian. Wali ini hanya seorang dalam setiap 1.000.000 orang. Ia dihasilkan oleh takdir dan ilmu. Janganlah engkau termasuk di dalam golongan orang-orang yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Ayat 2 surah Al-Qiyamah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya. Surah Al-Qiyamah ayat yang kedua. Titik. Walaupun penggalnya tidak panjang, saya titikkan terlebih dulu untuk memahami perkataan aku tidak mengubah dirimu. Muslimin dan muslimah, segala sesuatu kalau kita kembalikan ke Allah, kita itu akan menemukan yusbitullahu ma yasha'u wa yusbit. Kita akan menemukan bahwa Allah itu Tuhan yang berkuasa untuk menetapkan dan juga berkuasa untuk mengubah sesuatu yang dikehendakinya. Ya. Sekali lagi, Allah itu berkuasa untuk menetapkan dan berkuasa untuk mengubah sesuatu yang ditetapkan. Ya. Setelah kita tengah-tengah memahami Allah kuasa menetapkan dan Allah kuasa mengubah sesuatu yang ditetapkan, sebab tidak ada yang memaksa Allah dalam semua kehendaknya, kita ambil satu. Ya, kita ambil satu. Dari dua tadi kita ambil satu, yaitu Allah kuasa menetapkan. Yang kedua, Allah kuasa mengubah sesuatu yang ditetapkan. Tapi kita ambil satu untuk memudahkan paham perkataan ini. Apa perkataan tadi? Aku tidak mengubah dirimu. Berarti Allah kuasa menetapkan keadaan diri kita. Seperti Allah menetapkan kewalian. Allah kuasa. Masya Allah, saya terlintas bagi jemaah yang pernah ziarah sebagian wali 9 dengan saya ketika datang ke Indonesia, datang ke Nurul Huda. Kemudian salah satunya ada dikenal dengan wali 9 yang bernama Raden Syahid, gelarannya Sunan Kalijaga. Nah, kalau dijawakan itu jadi O, enggak, jaga jadi Joko, ya, Sunan Kalijogo. Itu meditasinya adalah di tepi sungai, kali itu sungai, ya, dari mulai disuruh atau mulai diarahkan sampai gurunya datang. Dan ini nyata. Pada saat itu ketetapan dirinya berada di tepi sungai itu tidak berubah sampailah Allah Subhanahu wa ta'ala memberi derajat kewalian kepadanya. Dan derajat kewalian itu diketahui oleh wali dan diberitahu oleh wali. Siapa? Gurunya. Kalau secara lahiriah, seorang guru akan tahu kemampuan muridnya. Maka seorang guru yang akan menaikkan derajat muridnya. Apakah murid ini layak untuk dinaikkan derajatnya atau naik kelas? Atau murid ini tidak layak untuk naik derajat, naik kelas, naik tingkatan? Seorang wali tahu muridnya yang layak untuk bergelar wali, maka
ketika selesai bertapa dan meditasi, diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi walinya, diberitahukan oleh gurunya, walaupun berubah tempat, dia tidak berubah imannya. Saya ulang, walaupun berubah tempat, dia tidak berubah imannya. Walaupun berubah keadaan, tidak berubah imannya. Walaupun berubah cuaca panas dan dingin, tidak berubah imannya. Walaupun berubah malam jadi siang, tidak berubah imannya. Walaupun berubah muda menjadi tua, tidak berubah imannya. Ini insya Allah perkataan aku tidak akan mengubah dirimu, dikuatkan oleh Allah Ta'ala imannya. Maka perkataan berikutnya, dia mendapat kedekatan dan kewalian selama-lamanya. Itu Allah. Ya. Kalau kita nggak bisa begitu, kita itu berubah-ubah. Ya. Muslimin dan muslimah, kita itu berubah-ubah. Yang bisa begitu, yang dapat begitu selama-lamanya itu adalah Allah. Maka hari ini kita beriman, esok kita beriman. Serat, hari ini kita beriman, semalam kita beriman, esok kita berharap tetap menjadi orang yang beriman, harus ada harapan dengan Allah. Harus bersandar kepada Allah, harus bertawakal kepada Allah, karena boleh jadi esok itu tidak beriman jika Allah tidak menetapkan, jika Allah tidak menolong, jika Allah tidak membantu. Nah, kalau kita sudah bisa begitu, dan semoga bisa begitu, sudah dekat dengan tahap kewalian. Karena seorang wali, ya, setelah datangnya kewalian, wali ini hanya seorang dalam setiap 1.000.000 orang. 1 juta itu seorang. Muslimin dan muslimah, kita itu menghitung orang, sampai 100 orang itu aja sudah banyak. Apalagi menghitung sampai 1 juta. Maka percaya sajalah, tak payah harus dihitung. Nah, ini orang sah alam berapa juta ya? Kalau sah alam itu ada 2 juta, berarti ada 2 wali. Cukuplah Allah Ta'ala yang mengetahui jumlah hambanya. Yang kita itu cukuplah kita mengetahui jumlah tanggung jawab kita. Ya. Ada orang, ada nenek, ataupun ada atuk, cucunya itu sampai 30 lebih. Sampai tak hafal namanya. Kalau memang cucu puan-puan 30 lebih tak hafal, oke lah, memang banyak. Ya. Tapi kalau cucunya itu hanya 3 atau 5 kemudian tak hafal, lebih baik jaga itu dulu daripada menghitung 1 juta orang. Saya ini menghafal nama-nama pelajar, belum 100% hafal semua. Ya. Karena banyak jumlahnya. Ya. Baik itu yang lelaki ataupun yang perempuan yang baru-baru ini. Ya. Dan itu harus saya hafal, artinya tahu. Kalau tidak hafal semuanya, ya panggilannya harus tahu. Nah, 1 juta orang 1 wali, berarti wali itu tidak banyak. Intinya itu gitu. Ya. Jumlahnya itu sedikit, tidak banyak. Nah, jumlah yang sedikit itu mungkinkah aku? Artinya kita kembalikan pada diri kita sendiri, ya, dengan tanda-tanda seperti yang di atas tadi. Nah, ternyata kita belum bisa untuk menemukan jawaban iya atau tidak. Ketika kita belum bisa menemukan jawaban iya atau tidak, disambung iya pada perkataannya, ia dihasilkan oleh takdir dan ilmu. Ya. Seakan-akan layak, tapi Allah Ta'ala mentakdirkan tidak, ya tidak. Ya. Maka tidak diukur dengan oh pandai, oh kelulusannya, oh kekayaannya, bukan. Ya. Oh penderitaannya, kalau menderita terus itu jadi wali nantinya, tidak seperti itu. Ya. Kalau senang terus nanti susah mau jadi wali, tak. Oh kalau badannya kurus kering itu nanti mudah jadi wali, belum tentu.
oh badannya besar, ini susah mau jadi wali. Tak tentu juga. Ada wali Allah Ta'ala yang badannya besar, tapi besarnya bukan karena banyak makan. Masya Allah, tahun 97, ya kan sudah lama. 97 itu saya beriadah ya, di Madura sana. Ada seorang wali Allah Ta'ala itu badannya besar, Masya Allah. Ya. Macam mana boleh tahu ciri-ciri kewaliannya? Ceritanya panjang. Yang intinya adalah sebagai wali Allah Ta'ala, badannya itu besar, sampai mau bangun itu susah. Tapi orang yang datang itu banyak. Untuk apa datang? Berkah doanya. Muslimin dan muslimah badannya besar. Sudah almarhum, semoga Allah Ta'ala merahmati beliau dalam kuburnya, karena saya menceritakan dan saya salah satu di antara yang pernah berhadapan dengan beliau. Badannya sungguh-sungguh besar. Dan itu bukan karena banyak makan, tuan-tuan. Kan beda dengan muslim-muslimah. Mungkin muslim-muslimah yang badannya besar ini karena memang banyak makan. Itu bukan karena banyak makan, padahal banyak tirakat, banyak riyadhahnya. Tapi Allah menghendaki begitu. Sehingga untuk bergerak pun susah. Ya. Kalau puan-puan sekarang ini lockdown, badannya masih mudah digerakkan. Tapi kalau jenis wali yang seperti itu susah untuk bergerakkan badan. Jadi berada di tempatnya, ya bersama dengan Allah dan melayani orang yang didatangkan oleh Allah. Maka jangan suka mencela orang. Oh, itu badannya besar, banyak makan, belum tentu. Ya. Maka dihasilkan dari takdir dan ilmu. Takdir kita tahu bahwa takdir itu kehendaknya Allah Ta'ala. Kalau Allah menghendaki, ya, kun fayakunnya Allah Ta'ala, ya, bisa jadi orang melihat, oh itu anak jalanan, itu preman, itu samsing umpam. Bisa saja itu jadi wali jika Allah Ta'ala menghendaki, ya. Karena apa? Disertai dengan ilmu, takdir dan ilmu. Sebab ilmunya Allah Maha tahu orang itu akan mampu menerima derajat kewalian. Orang itu akan mampu menanggung kewalian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Muslim-muslimah, ya, minta maaf ya, saya berkata nampak baik dan memang semoga baik. Kita-kita yang nampak baik itu belum tentu tahan lasak, ya. Kenapa belum tentu tahan lasak? Karena hari-hari duduk atas kursi macam ini. Kemudian hari-hari duduk bawah ekon ataupun bawah kipas. Disuruh lasak-lasak tak mampu. Padahal ada wali Allah Ta'ala yang harus lasak. Menemui hamba-hamba Allah Ta'ala yang proses dalam menjadi baik itu asalnya adalah maksiat. Samsing-samsing yang jalanan itu harus ditemui, harus didekati. Ibarat seperti masuk kandang harimau jadi harimau, itu kan harus lasak. Puan-puan tak boleh lasak. Maka Allah Ta'ala tahu dan sememangnya Allah Ta'ala tahu dengan takdirnya dan ilmunya ini orang lasak, layak dan mampu untuk menerima darjah kewalian sebab dia akan ditugaskan oleh Allah Ta'ala dengan tugas yang dia mampu untuk melakukannya. Ya. Kemudian kita dinasihatkan jangan engkau termasuk dalam golongan orang yang menyesali diri. Ya. Bin nafsil lawamah itu orang yang menyesal. Kemudian nafsu yang terbagi jadi 3 yang dulu pernah kita pelajari itu salah satunya adalah nafsul lawamah. Awalnya nafsu kita itu namanya nafsu ammarah bisu. Nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan, kesenangan, mengajak senang tapi akhirnya buruk. Ya. Setelah itu dipertimbangkan dan ada sedikit demi sedikit ilmu sebelum melangkah, sebelum melakukan dipertimbangkan. Maka nafsunya sudah mulai terpelajar. Nafsu yang sudah mulai terpelajar namanya lawamah, yang apabila akhirnya buruk dia menyesal. Ya. Kemudian naik lagi namanya nafsul mutmainnah. Ini secara ringkasnya. Nah, karena orang itu ada nafsu dan ketika tidak dikendalikan dia akan menyesal dari
perbuatan yang dilakukannya, maka Allah bersumpah untuk memberitahu kepada kita yang punya nafsu. Apa sumpahnya? La uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayat yang kedua dalam surah Al-Qiyamah. Ya. Aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesal. Karena ada manusia yang telah diberi akal oleh Allah Ta'ala, juga telah diberikan kekuatan oleh Allah fisik lahiriah maupun batiniahnya, tapi nanti dia menyesal. Kenapa? Muslimin dan muslimah penyesalannya. Saya buatkan contoh lagi. Anak-anak lah ya, anak-anak. Anak-anak akan bertanding ataupun lomba pertandingan. Pagi masih di rumah dengan maknya, gembira dia akan masuk dalam salah satu peserta pertandingan. Kemudian dia sarapan pagi, gembira. Sarapan pagi gembira, minum susu gembira, diantar maknya pergi ke sekolah belum bertanding, dia gembira. Kemudian di saat sudah dalam pertandingan, ya, sudah berada dalam pertandingan, contoh pertandingan lari 200 meter umpama, dia berusaha dengan sedaya upaya, tapi dia tidak mampu menyelesaikan sampai ke finish ya. Bagaimanakah perasaan anak? Ya. Tuan-tuan, akan ada rasa kecewa, akan ada rasa sedih, sebab tujuannya adalah akan sampai di 200 meter, tapi dia tak sampai atas sebab tertentu di 200 meter itu satu. Nomor dua, dia sampai di 200 meter, tapi dia kalah karena ada yang lebih cepat dari dia. Sekarang contoh itu kita bawa ke Allah. Hatinya itu mengajak untuk ke Allah, tapi nafsunya sangkut dengan selain Allah. Maka akan terjadi penyesalan. Ya. Dia sampai juga tapi lambat, karena banyak yang sudah sampai kepada Allah lebih dulu. Dia juga akan menyesal. Maka ayat ini ketemu dengan 3 ayat di dalam surah Wal Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, sungguhnya manusia berada dalam kerugian. Walaupun sampai, apatah lagi tidak sampai, tetap merasa rugi, masih merasa kurang. Ya. Sebab yang Allah Ta'ala janjikan benar. Ia mendapatkan sesuatu yang Allah Ta'ala janjikan dari kebaikan yang dilakukan, dia dapatkan. Tapi masih ada lagi di atasnya orang yang mendapatkan lebih dari apa yang dia dapatkan. Maka akan ada rasa khusr itu tadi. Ya. Berada dalam kerugian. Nah sekarang muslimin dan muslimah, ya, sakit bagi umur. Tentu kalau saya tanya, masih panjang ke pendek? Masih banyak ke sedikit? Saya percaya jawaban muslim-muslim walaupun saya tak dengar, pendek dibandingkan yang sudah mustahil dalam akal, walaupun tidak mustahil pada Allah. Puan-puan masih 60 tahun lagi. Ya. Mustahil dalam akal walaupun tidak mustahil dalam kuasa Allah, puan-puan masih 70 tahun lagi. Di dunia maksudnya. Mungkin dibuang kosongnya jadi 7 tahun. Mungkin tahunnya dibuang jadi 7 bulan. Mungkin bulannya dibuang pula, diganti jadi 7 minggu. Masya Allah. Kalau sudah minggunya dibuang, mungkin jadi 7 hari. Pendek lagi, mungkin harinya dibuang jadi 7 jam. Kita tidak tahu. Yang jelas lebih pendek daripada yang sudah kita ambil. Nah yang pendek ini, muslimin muslimah, ujung-ujungnya ini semoga husnul khotimah nantinya. Ya. Kemudian dosa-dosanya Allah Ta'ala berkenan memaafkan. Ya. Maka sebagian wali Allah Ta'ala itu, ya,
dalam perkataan merendahnya, enggak apa-apa ya Allah, walaupun harus berjalan dengan ngesot. Ngesot itu bahasa Melayunya apa ya? Pokoknya berjalan bukan dengan kaki tapi dengan tempat kita berduduk ini, ya, dengan belakang. Walaupun ngesot, yang penting selamat masuk ke surga. Nah, para jemaah sekalian, ya. Ini harapan kita semua. Tapi dalam waktu yang sama Allah Ta'ala Maha tahu, Allah Maha berkuasa. Kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehendak ridhonya Allah Ta'ala itu bagaimana? Kita harus siap sedia. Sedia untuk ridho dulu. Ridho. Ya. Karena memang kita itu banyak salahnya. Andaikan menghadapi hukuman itu ya sudah selayaknya. Karena kita banyak salahnya. Andaikan diampuni oleh Allah, dan semoga diampuni, itulah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada anak lambat masuk kelas. Cikgu sudah mulai mengajar. Di hati anak itu ada dua. Ya. Lambat tetap masuk sekolah itu bagus. Kebiasaan lambat tetap masuk sekolah karena punya alasan yang munasabah. Kebanyakan lambat terus tak masuk sekolah sebab tidak ada alasan yang munasabah. Anak lambat masuk sekolah, dia ingin ikut pelajaran walaupun dia lambat karena tadi pagi menolong ibunya yang sedang sakit, menyiapkan makannya, menyiapkan obatnya, ya, membersihkan tempat tidurnya, akhirnya lambat. Ya. Tapi dia siap untuk menghadapi ibunya. Siap menghadapi cikgunya. Andaikan cikgu hukum saya karena lambat 1 jam, tak bos, saya siap. Andaikan dimaafkan, alhamdulillah. Maka dengan percaya diri, ketuk pintu kelas, assalamualaikum cikgu, waalaikumsalam. Ya. Dihadapi dengan garangnya oleh cikgu. Masuk. Kenapa lambat? Dia siap untuk menjelaskan. Karena kamu lambat, kamu berdiri dulu. Selama kamu lambat, kamu berdiri selama itu. Mananya lambat sejam, berdiri sejam. Siap. Ya, bahasa Jawa, nggih cikgu. Ya. Dia siap. Karena kenapa dia siap? Karena dia merasa dan mengakui aku salah. Dan ketika dia siap, itu bukan hukuman yang dia rasakan, para jemaah sekalian, tapi kesempatan untuk membayar kesalahan. Dan dia tetap bersyukur, alhamdulillah, walaupun sambil berdiri tetap dapat mendengar cikgu menerangkan. Kebahagiaannya ada. Fenomena yang kedua, dia lambat 1 jam, ketuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Cikgunya menghadapi dengan senyuman, dengan perkataan yang halus. Kenapa wak lambat? Dia pun cerita bla 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 bla. Oke lah, dah sana duduk, ikut pelajaran. Alhamdulillah. Ini cikgu. Allah bagaimana? Wallahu a'lam. Ya. Semoga Allah menghadapi kita dengan kelembutan dan kasih sayangnya. Kita yang banyak dosa, ada dosa ini dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Andaikan harus menghadapinya, kita harus redho. Ya. Lebih menguntungkan orang yang siap redho daripada tidak. Ya. Siapnya hanya senang-senang saja, tapi dia tidak merasakan bahwa dirinya ini ada kekurangan dan kekhilafannya. Muslimin dan muslimah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teruskan bawahnya. Seorang mukmin tentu berkata, apakah yang aku inginkan dengan perkataanku? Apakah yang aku inginkan dengan langkahku? Apa yang aku inginkan dengan makanku? Dia, yakni Allah menghisap, dia, yakni orang, menghisap dirinya dengan berkata, mengapa aku berbuat? Mengapa engkau beramal? Apakah hal ini sesuai dengan kitab dan sunnah? Milikilah keyakinan
setelah engkau memperhitungkan amalmu. Sebab itulah intisari iman. Engkau belum melaksanakan yang fardu kecuali setelah keyakinanmu ada. Seseorang tidak akan zuhud dari dunia kecuali dengan adanya keyakinan. Apabila doa dikabulkan, maka hati menjadi tenang dan tentram. Apabila doamu tidak dikabulkan, maka engkau menentang. Titik. Muslimin dan muslimah yang dikasihi dan semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam menerangkan hal ini, saya awali dengan mim lam kaf. Ya. Apa itu mim? Apa itu kaf? Apa itu lam? Apa itu kaf? Kalau dirangkai mim lam kaf kemudian dikasih harokat untuk memudah ingat adalah mim fathah, lam kasroh, kaf sukun. Bunyinya jadi malik. Apa arti malik? Raja. Maukah muslimin muslimah jadi raja? Ya. Jadi ratu? Ya. Ini kalau tiga huruf tadi dirangkai, mim, lam, kaf adalah malik artinya raja. Tapi maksudnya bukan itu. Mim pertama adalah maza. Bahasa Arab maza, arti Melayunya apakah? Ya. Apabila dirangkai dengan perbuatan, apa yang akan kamu buat? Kemudian lam. Lam limaza. Kenapa kamu buat? Ya. Limaza, kenapa kamu buat? Kemudian kaf, kaifa, bagaimana kamu bisa buat? Bagaimana kamu boleh buat? Jadi ada tiga yang harus ditanamkan. Ini saya belajar ketika dengan motivasi bahasa Arab, ya, jadi ajar mim lam kaf. Apa yang harus kita buat? Ya. Kenapa kita harus buat? Dan bagaimana cara kita harus buat? Karena ini kalau motivasi menghafal saya gunakan, kenapa kamu menghafal Quran? Ya. Limaza, apa yang kamu buat? Hafal Quran. Limaza, kenapa kamu menghafal Quran? Harus punya hujah. Karena Al-Quran akan memberi syafaat kepada penghafalnya. Karena nanti Al-Quran Allah akan memberi mahkota kepada ibu, ayah yang anaknya hafal Quran, dan kerana lain. Dan kaifa, bagaimana kamu bisa hafal Quran? Nah, ini kita aplikasikan dengan Allah. Coba. Apa yang kamu buat? Khidmat kepada Allah. Limaza, kenapa kamu berbuat karena Allah? Dan bagaimana cara kamu berbuat kepada Allah? Nah, ketika ini sudah muslimin muslimah kita tanyakan terhadap diri kita, maka kita akan jadi mantap imannya. Nah, apabila mantap imannya, maka melakukan yang fardu akan terasa ibadahnya, terasa khidmatnya. Sementara ini, ya, ini secara umum saja. Sementara ini kita mungkin ya, yang kita rasakan bukan khidmat, tapi yang kita rasakan adalah melepaskan kewajiban. Yang sudah merasa khidmat, alhamdulillah. Ya. Nyatanya tadi dalam pertanyaan, andaikan subuh tidak wajib, mungkin tak buat. Nyatanya tahajud tak wajib pun ada yang tak buat, kan gitu. Ya. Jadi muslimin dan muslimah, mantap itu tidak akan goncang antara pemberian dan penolakan. Contoh doa diberikan, ia terus yakin Allah kuasa memberi. Doa belum diberi, dia pun tetap yakin, mantap Allah belum memberi. Maka tidak berubah-ubah, tidak terlalu berubah. Ya. Seperti perkataan yang terakhir, jika dikabulkan hatinya senang, jika tidak dikabulkan dia menentang. Enggak seperti itu.
dikabulkan dia merasa Allah memberi, tidak dikabulkan ia merasa Allah belum memberi, Allahnya tetap. Ini penggal yang ini. Muslimin dan muslimah, untuk berikutnya termasuk tanda-tanda siddiqin, ya, saya sambung pada pertemuan yang akan datang. Ya. Ini saya cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Ya. Semoga manfaat dan berkah untuk saya sendiri khususnya dan muslimin muslimah sekalian. Dan minta maaf juga apabila suara saya ini saat ini ataupun dari awal tadi agak bising. Ini di atas ada ujian hafalan, ya. Di bawah juga ada ujian hafalan. Jadi ujian hafalan itu simaan menggunakan mic, semua bawah pakai mic, atas juga pakai mic. Jadi yang saya tidak pakai mic mungkin bercampur hari ini yang suara saya dengan suara mengaji para pelajar. Kurang lebihnya minta maaf, kita akhiri dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan shalihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an barakah. Allahumma ja'alna minal ladzina istami'una qawla fayattabi'una ahsana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.